malam, saudara-saudara terkasih, warga Rukung Santa Anes, juga saudara kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Kembali pada malam hari ini, kita beribadah bersama secara online. Dan pada malam ini kita berdoa bersama Ibu Sukila untuk mendoakan almarhum Ekidius Surajing yang telah Tuhan panggil beberapa waktu yang lalu. Dan kita juga memuja syukur atas ulang tahun saudara-saudari kami yang terkasih, untuk anak Feby Winata Ayong, untuk Ibu Naha, juga untuk Ibu Rufina Mentoy. Mari sebelum mulai ibadah kita buka dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sebelum memulai ibadah kita mau membersihkan hati, budi, dan pikiran kita dengan berdoa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Perkenankanlah kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Pada ibadah malam ini, teguhkan dan kuatkanlah kami, agar sabda-Mu tetap tinggal di dalam hati kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita buka hati kita mendengarkan pewartaan sabda Allah. Bacaan dari kitab Keluaran. Segenap jemaah Israel berangkat dari Elim, lalu tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka tiba di sana pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadap kuali penuh daging dan memakan roti sepuas hati. Sebab kalian membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari
sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang mereka bawa pulang, maka yang dibawa itu akan menjadi 2 kali lipat banyaknya daripada yang mereka pungut setiap hari. Lalu Musa berkata kepada Harun, "Katakanlah kepada seluruh jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaat Israel, mereka mengarahkan pandangannya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kalian akan makan daging, dan pada waktu pagi kalian akan makan roti sampai kenyang. Maka kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Dan pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus, mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di atas situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan,
lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pada bacaan pertama dari Keluaran, Tuhan mengajak kita untuk merenungkan pengalaman iman kita pada saat-saat kita sedang dalam titik kelemahan, ketidakpercayaan, dan keputusasaan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat melintasi padang gurun keluar dari Mesir. Mereka mengalami depresi yang begitu berat. Janji kemerdekaan di tanah terjanji seolah-olah hanya impian semata. Pada situasi itu, keraguan mulai merayapi dalam pikiran mereka. Ini serupa dengan kita pada saat-saat kita mengalami sesuatu persoalan yang begitu berat. Kadang kita mempertanyakan keberadaan Tuhan yang menjanjikan segala yang baik, tetapi malah justru terjadi hal-hal yang buruk pada diri kita. Pada saat itulah kita mengalami kegersangan, khususnya dalam hal batin dan spiritual. Pada dasarnya, manusia tidak tahu apa yang sedang dikerjakan Allah melalui firman-Nya. Dan itu bagaikan hujan yang akan menumbuhkan benih yang ditaburkan dalam hati manusia. Yang dalam bahasa Paulus, pengharapan yang ditumbuhkan oleh iman akan membawa pada kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaan itu sendiri. Sabda Allah sungguh berdaya, kuat kuasa, namun memerlukan tanggapan yang tepat dan kondisi yang mendukungnya. Perseberahan dan pertumbuhan kabar gembira memuat misteri yang perlu diberi ruang untuk dihayati. Kadang kita sulit mendengarkan dan memahami ajaran Tuhan. Banyak beban yang menghimpit sabda Allah. Kesibukan kerja, beban ekonomi, kesehatan yang terganggu, atau persoalan dalam rumah tangga. Ini kerap menjadi penghalang tumbuh suburnya sabda Allah. Perumpamaan tentang benih yang ditaburkan disampaikan Yesus kepada para murid-Nya. Yesus yakin, meskipun mengalami hambatan, sabda Tuhan akan tetap tumbuh melalui sebagian orang. Sabda Tuhan mengajak kita, setiap pribadi, untuk layak menjadi pertumbuhan sabdanya. Seperti perumpamaan tentang seorang penabur dalam Injil Matius. Komuni suci yang kita terima setiap kali kita menghadiri perayaan Ekaristi adalah roti hidup yang akan menguatkan langkah hidup kita. Pengalaman itu seharusnya menjadikan kita lahan subur untuk menerima biji kasih yang ditaburkan Allah dalam hidup kita. Seberat apapun dalam situasi yang kita hadapi, kita tetap yakin bahwa Allah selalu menyertai kita untuk menguatkan kita di dalam segala situasi. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap kuat dalam menghadapi segala kesulitan, terutama dalam masa pandemi ini. Bagaimana dengan kita?
bagaimana kita menanggapi sabda Tuhan? Apakah kita seperti benih yang jatuh di tanah berbatu? Atau benih yang jatuh di semak berudi? Apabila kita sungguh melaksanakan kehendaknya, maka kita akan masuk di dalam kategori seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik. Sebuah taman yang ditanami di tanah yang baik tentunya berbuah. Buah itu adalah sifat manusia alamiah tanaman. Buah yang muncul itulah yang ditunggu-tunggu dan membuat sukacita bagi pemilik pohon. Dalam sebuah kisah dalam Alkitab tentang pohon ara yang ditebang oleh pemiliknya karena tidak memberikan buah. Kiranya sabda Allah hari ini boleh menjadikan kita menjadi benih yang baik dan boleh bertumbuh subur di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini. Semoga demikian. Mari kembali kita mengimani sabda Allah dengan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk dalam doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang berkenan mendengarkan permohonan yang dibacakan dengan rendah hati. Bagi para pemimpin gereja, para pastor kita, semoga Allah Bapa mendampingi mereka, agar mereka selalu bercermin pada kenabian Yesus, supaya mereka tabah dan setia mewartakan Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mau juga bersyukur atas ulang tahun dari saudara-saudari kita, untuk anak Feby Winata Ayung, untuk Ibu Naha, dan juga untuk Ibu Rufina Mintoy. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan untuk anak-anak-Mu ini sepanjang tahun yang mereka sudah lalui. Kiranya berkat berlimpah selalu ada untuk mereka di hari-hari yang akan datang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk almarhum Ekidius Surajing yang telah Tuhan panggil beberapa waktu yang lalu. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, kami mohon kerahiman, rahmat dan pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahannya. Kiranya dia pun boleh berbahagia bersama dengan para kudus-Mu, menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi para pendidik dan pembina. Semoga Allah Bapa menerangi para pendidik dan pembina, agar selalu terbuka dan bersedia memahami perubahan zaman dalam membina dan mempersiapkan kaum muda untuk tugas-tugas mereka di waktu-waktu yang akan datang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi para pemerintahan. Semoga Allah Bapa membisikkan sabdanya kepada penanggung jawab pemerintahan, bahwa bukan uang atau kekuasaan yang menentukan segalanya, tetapi agar mereka selalu mengusahakan kesempatan bagi setiap orang untuk hidup lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk kita semua, warga suku Santa Andes, juga untuk warga paroki kita. Kiranya Allah Bapa berkenan memberikan kita semua kesehatan yang baik, menjauhkan kita dari segala macam sakit penyakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik,
Selalu kami kembali kepadamu bila kami mohon sesuatu, sebab padamu kami merasa aman dan tentram. Dengarkanlah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kembali kita menyatukan doa kita seperti doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, terima kasih atas kebenaran sabda-Mu. Bimbinglah kami agar hidup kami terarah kepada kehendak dan rencana-Mu, kepada kebenaran yang membawa keselamatan bagi kami dan bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga ibadah kita pada malam hari ini boleh berkenan kepada Bapa di surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin.